Om Senator. Wih, Halo, keren akhirnya banget tuh nih Ngomin nih. kita Aduh, kembali. udah alat baru semua nih. Malu. Shout out buat Om Fahmi, gila ini kiriman alatnya. Ya, Aduh, ngeri, ngeri. keren emang semua nih Sultan-Sultan Ngomin ini ya. Eh, Om Senator itu sudah diminta ada dari 3 minggu yang lalu kali. Beli kapan dong podcast sama Om Senator? Kapan dong Imo? Apalagi saat masalah obligasi itu muncul. Karena itu kan pro kontra. Ya, Ada yang bilang bagus nih, udah dilunasin terus tahu-tahu, wah dilunasin terus diutangin lagi, wah. Akhirnya aku bilang ya sabar ya, nanti kita tanyakan sama ahlinya. Oke, mungkin nanti di aman tengah-tengah aman. harus bahas itu soal obligasi karena ada yang bilang sih, Oktri ini musang berbulu domba kelihatannya bagus tapi oke deh, Om Senator, the floor is yours. Siap, siap. Boleh, boleh. Oke, saya mungkin share sedikit ya. Gila, Nah, ngomongin podcast. moga-moga nih nggak bikin bisa tidur nih lihat foto-foto ini nih. Kenapa ada si Simone Inzaghi? Iya, Aku sekarang udah nggak ikutan bilang si Mani Inzaghi ya karena hatiku sudah berdamai dengan udah keputusan berdamai ya. beliau. Bagus, bagus, bagus. Ya, kita harus move on ini. Nggak boleh di situ Oh. terus. Wih, ada Pio Ya, Esposito. Aduh, gila kayaknya aku bakal ya. jadi fansnya Pio deh ini. Iya, sayang kalau dijual gitu. Iya, sayang Benar-benar banget. sayang. Iya, orang mah rela sampai 25 juta, 30 juta juga kalau yang terjual. Waduh, Iya. maksudnya kayak karena Faruk Karini lagi nih. Iya, wih. Ngomin Aduh. podcast. Ngomin fit senator gitu. Wah, nggak apa-apa ada podcast. Oke, nanti mungkin kita mulai aja. Sebenarnya kalau ngomongin obligasi itu, kita harus tahu dulu nih asal-usulnya kenapa itu ada obligasi sih. Karena Mm-mm. kan katanya itu Oakley udah ngasih hutangnya si Jang. Oh, kok ini ada lagi nih hutang obligasi nih. Mungkin kan pada teman-teman nanya-nanya ya. Mm-mm. Jadi kita mungkin flashback dulu nih, jangan langsung ke obligasinya saya pikir. Jadi pemahamannya lebih oke ya. Mm-mm. Jadi kita mulai dulu nih dari eranya dari zaman Moratti yang berpindah sampai 2 kali ya, Oke. sampai Suning. Itu Moratti itu pas 12 musim 12-13 itu memang udah istilahnya udah habis napas lah. Ya, Karena hancur kan dia juga itu kan. betul dia itu kan bener-bener pakai duit pribadi terus. Kalau dihitung-hitung ya, kalau saya pasang nih dari dia pegang Inter sampai lepas itu mungkin dia udah keluar dari kocek pribadi 100 juta euro. Oke. Ya cuma kan karena ada musim FFP itu 500 juta euro itu kan dia Mm-mm. nggak bisa ngakuin juga, dan Mm-mm. nggak akan diakui karena itu kan kocek pribadi. Mm-mm. Makanya kemarin saat dia kayaknya pikir ini udah nggak bisa nih Inter dibantu pakai kocek pribadi nih, makanya dia jual lah, jual 75% saham dia. Oh, FFP itu dimulai dari sejak era Moratti ya? Betul, Aku jadi dari mikirnya, sorry, aku potong dikit. Aku mikirnya FFP itu lama setelahnya dan aku kira waktu itu Inter dijual karena dia perusahaannya dia Pirelli kalau nggak salah ya, sama perusahaan minyak itu karena perusahaannya lagi masalah katanya waktu krisis. Aku kira itu gara-garanya dia jual. oh enggak, kalau itu waktu itu dia itu Hmm? perusahaan minyaknya itu lagi ngadat produksinya. Jadi Oke. kayak dia ngebor itu nggak dapet minyaknya gitu loh. Heeh. Sumber tambahannya nggak dapet, jadi dia itu rugi besar di situ satu. Oke. Terus kedua itu makanya dia itu pas setelah era treble itu dia kan nggak bisa belanja banyak tuh. Heeh. Bayangin kita aja mau beli kita beli pemain strikernya belinya Diego Forlan. Udah umur berapa? Kita Forlan. jual, iya Diego Forlan kan kita beli. Kita Heeh. jual Eto'o ke Anji. Kita belinya Forlan yang murah. Forlan makanya aku waktu itu kan udah mulai kemana-mana. Aku gila itu lagi gereng-gerengnya malah dijual. Aduh. Iya, karena duit itu udah nggak ada. Nah itu kesalahan Morati itu. Ya dia itu benar-benar Inter itu klub sepak bola aja, dia nggak mikirin Inter itu. Dia harus sebagai klub yang bisa berdiri sendiri. Mm-mm. Ya atau dia itu anggap jika Inter itu klub yang bisa berbisnis lah istilahnya begitu. Dia benar-benar kayak anak sendiri lah ya. Hmm. Makanya dia tuh rela banget. Saking relanya setiap pelatih nggak sabar dia. Pecat terus. Pecat, Iya pecat betul. terus. Nah, makanya saat dia dijual itu udah mulai karena FFP. Dia udah nggak bisa apa-apa. Erick Thohir masuk.
di 12-13 sih. Jadi per tahun 2014 itu Erick Thohir kan akuisisi Inter dari Moratti. Iya. Nah itu Thohir itu juga dia keluar duit itu nggak gampang karena di Inter itu banyak hutang. Bayangin saat dia akuisisi Mm-mm. Inter itu hutang Bank Inter itu udah 157 juta. Nah 150. kalau lihat di sini itu di masa Moratti hutang Inter itu udah 157 juta. Dari setengah nilai klub ya. Wow, Betul, gede banget. nilai klub. Betul, gede banget. Saat dia ambil alih, dia itu belum melunasi hutang bank itu. Makanya Inter masuk ke Banter era. Iya. Harus dijual semua. Karena dia itu klub 70% sahamnya Moratti. Heeh. Itu dia juga bukannya duit cash. Itu Oke. duit pinjem juga. Ya, cuma akhirnya karena dia udah gak kuat dan akhirnya Heeh. di musim 16-17 itu ya coba jual ke Suning. Oke. Nah, saat dia jual ke Suning, nah itu posisinya tuh. Kalau dilihat dia itu utang bank itu dari 157 juta itu naik jadi 230 juta. Itu Oke. masa banter era loh. Itu aja naik. Pada pemain kita gaji berapa sih gitu. Iya. Karena pemainnya model-modelan si Mawar yang Iya, Guarin. iya. Udah kan masa gajinya udah apa? Udah bener-bener ekonomis banget gitu. Tapi tetap Inter itu tetap bukannya naik, tetap. Oke, makanya saat Chang ngambil dari Thohir Heeh. itu dia selain bayar hutangnya Inter, dia juga harus bayar hutangnya ke Thohir karena Thohir itu pinjemin duitnya 100 juta euro ke Inter waktu itu. Oke. Nah, jadi kalau memang secara total itu ya Suning itu memang mengeluarkan duit lumayan banyak. Kalau saya hitung-hitung ya 700-800 juta euro ada lah. Suning selama memimpin itu keluarin kocek buat Inter. Dan itu aku ingat Sang dibeliin itu untuk hadiah ulang tahun. Betul, hadiah ulang tahun kita hadiah ulang tahun dibelinya cireng. Dia dibelinya klub. Gila. Tapi mungkin karena itulah mungkin pertama kali dia memiliki sesuatu yang besar, disayangin banget sampai-sampai duit ini. Iya, dia sayang banget memang. Iya. Memang waktu itu makanya pas pertama kali dia kan nggak akuisisi penuh. Pertama Iya. itu di musim 2018 itu dia baru akuisisi saham Moratti semua, kemudian dia akuisisi sekitar 70% sahamnya si Thohir. Hmm. Nah, makanya dia pas 2019 baru dia full akuisisi. Makanya Conte datang. Oke. Itu awal mulanya kenapa saat Conte datang itu menandakan Suning itu full punya saham Inter saat itu. Makanya kita langsung belanja gila-gilaan ya, ingat Iya. musim itu. Pas Conte itu kan pada saat itu kita beli Alexis Sanchez, Lukaku sekalian kan Betul, ya. betul. Sama Barella kita beli Barella Eriksen juga juga. kan. Betul, Erikson juga. COVID datang. Aduh, diingatkan lagi sama COVID. Aduh. Iya. Tapi kalau dilihat ya, memang dia itu passionate lah. Saya akui itu passionate. 800-900 juta itu keluar duit kocek sendiri itu pasti keluar ada. Memang cuma sayang ya dia nggak bisa keluar. Inter itu butuh lebih sebenarnya saat itu. Sayangnya kan memang regulasi negara Cina yang nggak kasih untuk dia investasi keluar. Nah ini udah. Nah musim 2023, 2024 ya akhirnya nilai klub itu yang awal-awal kan dia mau jual tuh klub itu 1 miliar di musim 2021-2022 itu masih wajar bisa karena memang dia keluar duit kan udah segitu banyak. Kalau dari Thohir aja udah bisa 400 tambah dia keluar duit 800, ini hitungan awam ya. Itu aja kan udah 1,2 miliar ya. Nah, jadi kalau dia mau jual Inter 1 miliar ya nggak apa-apa ya istilahnya. Wajar gitu. Cuma ya kita nyungsep lah di 2023 itu ya nilai klub itu cuma 700 juta euro. Nah, tapi kita itu rupanya Suning itu karena nggak bisa berinvestasi lagi. Kita itu terlilit hutang itu lebih besar dari nilai klub. Oke. Nah, makanya di situ ditulis hutang bank itu 395 juta. 95. Dan hutang obligasi itu 415 juta euro.
Jadi itu hampir 800 juta, dia lebih 100 juta daripada nilai klub. Iya, 4. Oh, bro, sebenarnya. Nah, aku pingin nanya tentang hutang obligasi ini. Hutang Mm-mm. obligasi itu kan katanya dulu yang ngeluarin Oaktree juga, benar nggak? Betul, betul banget. Jadi Jadi gini, anggaplah yang meng-apply itu Suning, mm-mm. yang punya hutang itu Suning apa Internya, yang obligasi khusus obligasinya aja? Enggak, yang punya hutang tuh Inter tetap. Inter, oke. Yang Betul. hutangnya Suning itu beda ya, yang berapa yang berkembang jadi 400 apa 500 bulan. Nah, itu yang masuk ke hutang bank. Oke. Itu Ah, yang ah. bikin Inter akhirnya disita kan? Beda dengan Betul, obligasinya, oke. betul. Jadi hutang obligasi itu terbit itu tahun 2017. Jadi coba ya kita mulai bahas obligasinya. Hmm. Nah, jadi di Desember 2017 saat Suning itu baru mengakuisisi sekitar 70% saham Inter, Oke. dia itu buat keputusan, oh ini saya mau masukin duit lagi nih ke Inter nih. Hmm. Ah, caranya gimana kan gak bisa langsung karena masih ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Akhirnya diterbitkanlah obligasi. Oke. Nah, obligasi ini diterbitkan itu tahun 2017, itu jatuh tempo 2022. Wah. Nah, ini itu dia bunganya itu setahun itu 4,875%. Segitu. Jadi tiap tahun itu Inter itu bayar bunga obligasi itu 4,875%. Nah, uangnya ini buat apa? Ya satu buat bayar hutang supplier, satu buat transfer duit, transfer pemain, untuk bayar gaji gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dibilang 17 di musim 2017-2018 itu ya Inter itu nggak ada duit pemasukan sama sekali. Hmm. Makanya dia harus ngutang. Oke. Nah, ngutangnya itu dia pakai obligasi. Obligasi ini kan istilahnya resiko rendah ya. Ya. Karena dijaminkan itu adalah pendapatan klub. Makanya waktu itu yang beli obligasi Inter itu masih bank-bank yang ngelola dana pensiun, ngelola ya duit kalau dana pensiun BPJS kayak gitulah ya. BPJS tenaga kerja yang seperti itu di Amerika. Nah, uangnya buat transfer. Nah, masalahnya uang ini kan rencananya itu pas 2020 itu Suning itu mau injek duit itu setara nilai obligasi itu. Oke. Cuma masalahnya Karena nggak bisa itu ya. iya betul nggak bisa karena regulasi pemerintah kan nggak bisa tuh. Hmm. Akhirnya nyangkut nih obligasinya nih, dia nggak bisa tebus balik. Karena rencananya itu waktu itu dia bertahap duit itu dia taruh dulu ke Inter 400 juta, dia mau taruh lagi 400 juta. Oke. Karena nggak bisa ya udah akhirnya obligasinya terpaksa diperpanjang di 2021, 2022. Oh, berarti ini obligasi diperpanjang bukan diterbitkan baru ya? Bukan, itu diperpanjang. Cuma Kan beda bunga jadinya kan? betul, karena kan Inter itu pendapatannya sejak COVID itu kan stadium kosong tuh. Heeh. Jadi resikonya kan besar. Kalau semakin besar resiko ya bunga pinjaman tuh Bunganya akan makin naik. besar. Heeh. Betul. Makanya ini sebenarnya bukan diterbitkan di 2022 tapi udah mulai dari 2017. 17 ya, ya. Jadi ini udah diperpanjang. Nah, diperpanjang ini ya juga cuma bukan berarti kita Inter dapat duit pas perpanjang ini, enggak juga. Ini cuma perpanjang pas kita nggak bayar pokoknya aja. Duitnya itu kan udah kita terima sebelumnya. Pakai, betul, betul. Kita udah terima sebelumnya. Ya ini kita nggak bisa balikin, cuma minta oh ya udah tolong perpanjang lah ya. Tapi saya kasih bunga lebih gede gitu. Jadi kayak pinjol. Betul, ya Ya, betul. kamu nggak usah bayar sekarang tapi bunganya naik. Bunganya naik, betul. Nah, cuma masalahnya di sini pas di tahun depan di musim depan ya, Mm-mm. Inter itu bener-bener sama sekali nggak ada duit. Oke. Tetap nggak ada duit lagi. Nah, makanya mulailah si Chang pinjam duit sama Oaktree. Oke. 270 juta euro awal-awalnya. Oke. Nah, ini beda sama obligasi ini karena obligasi ini cuma memperpanjang yang dari musim 2017. Jadi duitnya nggak ada. Hmm.
Nah, duit baru itu datang dari pinjam sama Oaktree. Yang akhirnya menumpuk tuh sampai 350 juta euro itu. Nah, jadi Inter itu ya benar-benar ya memang ada dua utang. Utangnya gede. 350 sama 400. Jadi ya total utang Inter itu ya 750 jutaan lah gitu. Kasarnya ya. Nah, dari sini karena kita sudah diambil Oaktree, nah Oaktree inisiatif perpanjang lagi. Tapi yang diperpanjang itu bukan hutangnya Suning ke Oaktree. Tapi yang diperpanjang ini adalah obligasi yang 2017 ini. Yang obligasi yang ada sekarang. Betul. Yang 2022 ini betul. Oke. Yang Nah, diterbitkan ini di aku Januari. mau klarifikasi dulu karena yang aku tahu itu kan bukan diperpanjang tapi dilunasin itu baru diterbitin baru lagi, itu beda istilah aja atau gimana? Ah, beda istilah aja sih sebenarnya. Karena gini, kan ini kan 2022 ini kan duit itu 438 juta Iya. euro yang Yang diterbitkan. jatuh tempo 2027 kalau nggak salah ya. Betul, betul. Jadi itu dia kan jualnya ke publik. Oke. Nah, sekarang si si Oaktree itu bayar ke publik itu 438. Iya. Ya, dia bayar, dia terbitkan pribadi obligasi baru. Terbitkan pribadi itu maksudnya gimana? Jadi gini, anggap saya punya obligasi beli di sini. Saya punya obligasi. Obligasi saya ini udah mau jatuh tempo, bunganya gede. Tapi saya belum mampu bayar nih. Oke. Saya belum mampu bayar. Tapi saya ketemu Beli nih. Beli bilang, "Oh, ya udah. Saya aja yang talangin nih. Saya bisa kasih bunga lebih rendah." Oke, ya. Jadi Beli bayar ke publiknya, udah berapa? 400.000. Ya udah, Beli bayar 400.000. Nanti jadinya saya ngutang sama Beli 400.000. Tapi bunganya jadi lebih kecil. Oke. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau secara administrasi itu pasti beda. Tapi Iya. kalau secara esensi ya sebenarnya perpanjang aja. Kenapa saya bilang perpanjang? Karena uangnya sama sekali nggak keluar masuk di Inter. Oke. Iya. Kayak di balik layar gitu ya. Betul, cuma formalitas saya istilahnya gitu. Jadi Uangnya kurang lebih jadinya sama dengan pada waktu 2021 itu kan, yang 400 jutanya itu nggak dapat maksudnya nggak masuk kas Inter lagi kan karena itu nggak sudah ada, dibelanjain. nggak ada. Kita cuma minta tolong dong keringanannya panjang lah waktunya, saya belum mampu bayar nih gitu. Mak sekarang lebih bagus karena dulu diperpanjang tapi bunganya naik. Sekarang Betul. dalam diperpanjang tapi bunganya turun. Dan itu ada satu hal lagi. Hah? Kan pas di 2021 itu kan kita pokoknya itu kan sekitar 430 jutaan Oke. yang diterbitkan. Yang baru ini kita terbitkan itu cuma 350. Oke, 350. Iya, jadi lebih rendah. Artinya apa? Artinya Oaktree itu ada keluar duit pribadi sekitar 50 juta euro untuk melunasi sebagian obligasi itu. Oke. Oh iya ya, berarti maksudnya nggak plek-ketiplek obligasi 400 juta dibayar, Betul. keluarin lagi 400 Betul. juta, tapi 400 juta dibayar, dikeluarin cuma 350 juta. Betul. 50 jutanya dia ya udah itu Yang- pakai duit kocek pribadinya dulu lah gitu. Tapi yang 50 juta ini tidak terhitung sebagai kayak hutang pemilik saham gitu? Nanti dia maksudnya bukan hutang. Jadi dia jatuhnya itu sebagai setoran modal yang belum Setoran modal, oke. Betul, Jadi setoran modal yang belum nggak ditaruh. harus mengembalikan 50 juta ini ke Oaktree nantinya kan ya? Enggak. Justru makanya di sini kalau kita lihat Oaktree itu luar biasa. Saya bukan lawyernya Oaktree ya. Tapi menurut saya luar biasa. Kenapa? Mungkin kita lihat yang paling bawah kanan dulu. Paling bawah Nah. kanan. Nah, itu kan perubahan persentase hutang Inter. Oke. Nah, Suning itu tadi kan kita udah lihat the backgroundnya. Suning itu punya hutang tuh 810 juta euro. Kalau di rasio antara hutang sama nilai klub itu kita itu minus, Pak.
minus lebih 15%. Iya. Nah, tapi dengan diambil sama leasing, ya jadi karena Oktri ngambil, jadi hutangnya Oktri itu nggak masukin sebagai hutangnya Inter lagi. Dia pindahkan itu ke setoran yang belum dilakukan. Oh. Makanya Inter itu rasio hutangnya itu turun dari 115% turun ke 64%. Nah, ini kurang lebih aku bisa mengerti ya. Nah, yang aku nggak ngerti itu kalau dikaitkan dengan FFP, ini apa boleh karena 400 yang semula utang 400 sekitar 400 juta kan ya? Kok kayak seolah menguap begitu saja dari pembukuan Inter gitu. Tidak menguap karena kalau pencatatannya cuma beda aja. Dulu kan dicatat sebagai hutang, sekarang jadi aset. Kenapa jadi aset? Karena yang ngutangin itu pemegang sahamnya. Kalau pas zamannya Sunik, yang hutang itu kan pihak ketiga. Makanya dia tidak bisa dicatat sebagai aset. Nah, tapi sebelumnya kan itu ada tercatat bahwa hutang pemilik saham itu berapa 100 juta yang pas zaman Erick Thohir kalau nggak salah ya. Betul. Nah, kenapa sekarang pada saat zaman ini hutang pemilik saham 100 juta euro kan? Tapi kenapa pada saat zaman Oktri itu tidak tertulis sebagai hutang pemilik saham 400 juta tapi alih-alih masuk sebagai modal. Ini apa Karena karena Erick Thohirnya nggak rela dia ngutangin 100 juta itu dianggap masuk sebagai modal karena yang namanya masuk modal kan ya kamu kayak invest bisa untung. betul. Apakah seperti itu konsepnya apa beda? Ini strategi aja sih, strategi keuangan sih. Kalau saya lihat itu Thohir itu memang waktu itu nggak rela sih. Jadi dia mendingan ngutangin aja. Jadi karena yang hutang 1 juta ini dibayar langsung Suning ke Erik, nggak lewat Inter lagi. Jadi pas saat diakuisisi Suning itu bayar 275 juta kalau nggak salah ke Inter untuk beli sahamnya Moratti sama dia. Oke. Nah, tapi setelah itu Suning keluar duit pribadi langsung ke Erik tuh 100 juta euro. Di luar transaksi pembelian saham itu kan jadinya. Betul. Berarti Oktri lebih dalam tanda kutip lebih dermawan dari Bapak Erick Thohir dong. Bukan dermawan ya istilahnya. Dia itu mungkin lebih konvensional. Lebih konvensional. Ya, lebih konvensional istilahnya. Oh, kalau Pak Erik, ini kan gue udah bangun Inter nih, udah saatnya jual. Kan kalau lihat dulu kan diomongin, kalau di SWA itu, kalau SWA ya dulu SWA, majalah SWA kan bilang dia itu jual Inter itu untung 150 juta euro. Karena dia beli Inter itu kan cuma 250, dia jual Inter itu total itu 400 juta euro. Makanya dia ada duit untung itu 150 juta euro. Nah, dia itu merasa udah cukup gitu aja gitu, jangan tambahin lagi, nanti untung saya kurang nih kalau sampai 100 juta itu mandek di klub gitu. Jadi dia nggak mau itu dijadikan sebagai modal tambahan dia. Nah, kalau si Oktri itu beda. Oktri itu waduh, ini kan masa gue ngutangin Suning nih, Suning nggak bisa bayar. Saya mau jual klub ini nih, ya saya harus mempercantik klub ini. Oke. Kalau bisa nilainya lebih bagus lagi. Oke, iya. Ya, jadi pendekatannya beda, cuma sama-sama ya pengen untung lah istilahnya gitu. Cuma beda aja Karena caranya. bro bilang secara konvensional berarti ya beda strategi. Dia anggap hutang itu nggak ada, tapi dia nganggap karena keuangan Inter kelihatan lebih cantik nanti bisa dijual lebih mahal. Betul. Harapannya 400 juta itu nanti ketutup dari ketika mereka jual Inter kan gitu jadinya ya. Betul banget. Jadi makanya dilihat dia sengaja turunin rasio Inter tuh sampai 64, ini bagus. Oke, iya. Bagus. Artinya ya secara strategi keuangan dia lebih bagus. Kan harapannya ya nanti tiap tahun tuh makin turun. Gitu. Nah, selain itu juga kalau dilihat itu ada bunga pinjaman. Nah, ini yang kemarin saya ngomong nih. Ya sejak dia ambil alih Inter di bulan akhir Mei ya, 1 Juni berarti ya. 1 Juni itu Inter itu kurang beban tuh 5,5 juta euro.
Nah ini kan sebenarnya 5,5 juta euro ini harus dibayar harus dibayar Inter ke Ocri. Tapi ini dia putihkan. Jadi kita ada dana transfer ya 5,5 juta euro, lumayan lah untuk kelas klub Inter gitu. Kalau City ya 5,5 apa ini? Tapi kan kalau Inter kan butuh. Nah, ini sebenarnya mungkin agak-agak melenceng ya, Om ya. Ketika dirimu ngomong soal Suning pingin nyuntikin dana tapi nggak bisa karena FFP. Lah terus City, lah terus PSG. Nah, bedanya itu adalah mungkin Suning itu dia tradisi. Kalau perusahaan China itu dia kalau saya ke negeri orang saya ikutin aturan negeri situ. Sana. Betul. Jadi makanya pas dia masuk kan dia langsung Marotta masuk. Marotta aja yang urus gitu. Oke. Marotta semua langsung di hire orang profesional. Antonello masuk, ya kan? Iya. Semua dibikin manajemen, pokoknya yang penting lo laporan ke saya sebulan sekali gitu, kita meeting gitu. Keputusan akhir di saya, tapi lu jalanin lah gitu, karena kan kamu yang tahu lapangannya gitu. Nah kalau PSG sama City itu bukan pembisnis yang ngelola, itu negara Pak. Dia yang nyetak duit ya. Dia nyetak duit dan dia itu pintar. Kalau Inter kan mungkin karena ini pebisnis yang punya ya, jadi kan nggak mungkin minta teman-temannya tolong dong pura-pura nih suntikin nih modal ke kita nih, kasih sponsor gitu kan, nggak bisa kan, benar-benar profesional. Iya. Nah kalau mereka itu kan ini sponsor gede dari sini, dari Arab, semua dari Arab. Ini beneran yang sponsor ini tuh pebisnis Arab atau negara nih? Makanya aku bilang dulu kan kalau FFP itu sebenarnya gampang aja diakalin kalau uangnya ada gitu. Betul, makanya City itu bisa kena tuntut segitu banyak kan. Karena itu PSG juga sama, makanya PSG kan pelan-pelan mulai udah ngerem dia sebenarnya. Kita memang lihat dia itu transfer besar ya, tapi kan dia jual pemain juga nilainya besar. Siapa ini, PSG kan ngomong? Iya PSG, betul. Nah kita juga lihat si City kan juga sama sekarang. Meskipun ya dia City sekarang kalau banding sama PSG ya tetap PSG kualitasnya lebih bagus ya kalau menurut saya nih. Ya, tapi mereka kan udah mulai ngerem nih karena udah mulai ketahuan caranya gitu. Itu sih aku ngelihat kayaknya orang dari dulu juga udah tahu, yang maksudnya kelas kayak aku yang nggak ngerti ekonomi aja bisa ngebaca ini, masa sih orang UEFA nggak ngerti yang gitu-gitu kan. Tapi ya paling mereka tutup mata lah. Bukan tutup mata sih, kayak dulu peraturannya belum ada nih, sekarang peraturannya udah ada. Nah makanya mereka jor-joran kan sudah ada FFP. Kan FFP itu kan mungkin ada poin-poin tertentu yang ada yang ditambahkan belakangan. Betul. Kayak contoh dia bilang sekarang nilai sponsor tidak wajar itu berapa, tidak wajar berapa. Nah itu ya kan mungkin dia orang jadi lampu kuning nih, nggak bisa kayak dulu lagi nih gitu. Nah kita kalau bandingin klub yang dikelola profesional sama klub negara ya beda lah, nggak bisa. Tapi kan dulu gitu-gitu kita kan dulu memimpikan Messi sebelum Covid. Iya, zaman Suning kan. Wih. Iya. Ada Suning berani. Iya, karena memang dia ada dana di Cina. Cuma makanya belum Covid. Geopolitik betul. Belum Covid. Baru mau pindah. Sebelum sejarah 82 itu. Iya, sebelum sejarah 82. Jadi harusnya udah pindah ke situ. Aduh, gimana seandainya waktu itu Messi ada di Inter ya. Tapi aku ngeliat misalnya kayak PSG sekarang ya. PSG sekarang ditinggal Mbappe, ditinggal Neymar, ditinggal Messi ya. Aku nggak sih mau bilang mereka bukan tim bertabur bintang, tapi at least nggak ada yang mega superstar gitu loh. Ternyata akhirnya mereka treble, bahkan quadruple kan. Iya, itu tapi kan panjang dari berapa tahun? Mereka butuh 12 tahun lebih setahu saya. Ya benar 12 tahun, tapi aku ngelihat kalau dulu tuh mereka kan langsung nyari satu tokoh sentral banget gitu, makanya mereka Mbappe ditahan-tahan, terus Messi juga kan. Tapi sekarang ketika
ya anggaplah status kebintangannya itu relatif setara di tim itu. Mm-mm. Ya justru malah lebih lebih Yahud gitu lah. Ya karena satu sih kan, pertama agendanya PSG itu sebenarnya dia itu mau mempromosikan World Cup Qatar yang 2022 itu. Jadi makanya dia jor-joran Ya. untuk menunjukkan bahwa Qatar ini mampu loh untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Buktinya PSG kita bisa jor-joran beli pemain. Tapi sejak 2022 akhir itu kan Nasser itu kan mengangkat Luis Ocampos. Luis Ocampos itu Sportnya ya. ya sporting director dari AS Monaco dulu. Dulu dia di AS Monaco, kemudian dia di Lille. Nah diambil sama si PSG. Pas dia mau ke PSG dia udah ngomong kalau PSG mau rekrut dia nggak mau rekrut bintang. Dia mau bangun tim. Jadi kalau nggak boleh lagi beli pemain sesuai keinginannya Nasser. Cuma kan Nasser karena pikir ya udah agenda saya udah selesai kok. Ya udah. Bagus lagi keluar duitnya lebih dikit. Iya bagus lagi keluar duitnya lebih dikit gitu, nggak usah pusing kan gitu kan. Makanya dia okein. Nah sejak Ocampos datang kan beda banget. Iya. Pembeliannya PSG itu total berubah drastis. Dia orang benar-benar beli pemain yang belum jadi sebenarnya, tapi penuh talenta. Iya. Ya meskipun harganya agak mahal ya. Tapi tetap titik balik mereka di musim ini ya karena Kvaratskhelia sih. Iya, karena terpaku banget sama Kvaratskhelia. Iya. Soalnya dia orang awal musim itu nggak begitu bagus. Sebenarnya kita lihat kalau di UCL aja kan mereka tertati-tati ya sampai masuk playoff gitu. Jangan, tolong skip. Jangan ngomongin UCL ada PSG-nya itu kayak mengorek luka lama. Nggak apa-apa, kita pembelaan aja. Gaji Kvaratskhelia aja 30 juta euro kok semusim. Kita nggak mampu lah. Iya, 30 juta, betul. Mana bisa? Aduh. Oke, lanjut. Ya. Jadi yang ketiga juga ini kan penghematan dengan di restructure-nya obligasi ini kan yang dari publik sekarang jadi private dikelola sendiri sama Oaktree. Ini Inter juga punya penghematan ya kurang lebih 17 juta euro. Jadi musim 2005-2006 itu Inter itu bisa hemat 17 juta euro untuk transfer. Makanya ini ada banyak keuntungan lah untuk obligasi ini. Satu adalah musim lalu kita punya beban itu berkurang 5,5 juta euro. Musim depan itu kita akan hemat 17 juta euro dan nilai kredit kita di mata investor itu makin bagus karena dari 115% ini menjadi cuma 64%. Ya, jadi memang ini langkah yang baik lah obligasinya diperpanjang. Kan harapannya dia perpanjang kan sampai 2030. Nah, kalau dia berani perpanjang 2030, mungkin ada sinyal-sinyal stadium itu bisa jadi segera realisasi. Itu benar-benar hilang suaranya, coba diulang dikit. Ya mungkin dengan dia berani memperpanjang ini ke 2030. Ya ini mungkin ada sinyal bahwa Inter ini stadiumnya bentar lagi bakal dapat lampu hijau. Iya. Iya, karena istilahnya kan uang ini sebenarnya udah harus kita bayarkan dari pinjaman 2017 kan. Iya. Tapi kan sampai sekarang Inter masih kismin nih, nggak mampu nih bayar 350. Nah, tapi kalau dia berani perpanjang sampai 2030, berarti memang ada peluang Inter itu untuk bangun stadium itu makin besar. Indikasi lah ya. Kalau jaminan sih kayaknya sampai sekarang juga nggak ada kan. Tapi kita kan cuma bisa membaca dari petunjuk-petunjuk. Oh ini kayaknya arahnya ke situ. Iya, betul. Soalnya kan kalau saya di posisinya Oaktree gitu, saya ini kan sebenarnya cuma harapin bunga dari Inter. Saya pinjemin duit ke sini kan harapinnya bunga doang nih. Iya, bukannya mau kelola klub ya. Iya, makanya saya bilang ini Oaktree ini udah jatuh ketimba tangga pula. Karena satu, dia nggak dapat bunganya.
Hmm. Kedua, dia malah harus pegang klub yang dia nggak pernah punya pengalaman di sana. Pengalaman, iya. Tapi Iya, bro, anak ini yang pertanyaan yang mengganggu aku dari dulu. Kalau seperti yang bro bilang bahwa dia ngarepin bunga, kemudian sebenarnya dia nggak sreg juga ngelola klub. Kenapa ketika Suning mau minta perpanjang, kenapa nggak dikasih aja? karena Karena satu, Suning itu mau minta perpanjang tapi eh, Mm-mm. jaminannya apa? Oke. Jaminannya apa? Jadi dulu Jaminannya kan ya akan tetap klub Inter. betul, tapi kan umpamanya dia perpanjang nih, bunganya kan jalan terus beli. 12% loh setahun. Bunganya kan waktu itu 12%. Makanya dalam 2 tahun 3 tahun aja bunganya itu udah bisa sampai puluhan juta kan. Mm-mm. Gede banget. Jadi waktu itu pikir, ya ini berarti kamu nggak mampu nih kelola nih. Mm. Kamu harus cepet jual klubnya. Yang dikejar sama Oktri itu waktu itu adalah Suning cepet jual deh. Penjual nanti Iya, kan buat bayar utang. betul. Jadi dia bukannya ya udah lu kasih gua nih, nggak, gua mau sita, nggak. Kalau dari dulu itu dia selalu kejar itu Suning cepet jual klubnya katanya. Sedangkan Suning kayaknya waktu itu setengah hati ya mau jual klub ya. Betul, setengah hati. Mm-mm. Antara emang Changnya bener-bener cinta banget sama Ah, Inter atau kagak mau rugi. Karena kan dia udah keluar duit 800 juta euro kan. iya. Bayangin kalau dia jual Inter itu cuma 800 juta ya, istilahnya istilahnya kan kan rugi rugi. waktunya. Waktu Waktu investasi investasi dia dia rugi. rugi. Cuma Cuma balik balik modal modal. doang. Oke. Ya, makanya dia ngotot tuh 1 miliar kemarin itu. Nggak ada yang mau ngambil 1 miliar. Aduh. Nggak ada. Waktu itu PIF sebelum Liga Arab mulai, itu PIF kan mau beli Inter 700 juta euro. Ih, coba waktu itu dilepas aja ya. Iya, tapi Sunika nggak mau. Nggak, 1 miliar katanya. Jual mahal. Ya kadang-kadang ya gitu, keputusan strategis itu bisa hasilnya bagus, bisa hasilnya buruk. Mm-mm. Nah ini kebetulan keputusannya Suning itu berakibat buruk lah buat mereka. Oke. Karena mereka kehilangan 800 juta euro, sekarang cuma kalau dibalikin sama Oktay paling cuma 400 juta, jadi masih nomor 400 mereka. Iya. Iya, jadi benar-benar rugi istilahnya gitu, sudah investasi. Oke. Berikutnya dosa-dosa fatal. Nah, Dosa-dosa fatal Oktay apa gimana ya? Oktay, Oke. iya, ini kan yang disukai para ngominers nih. Nah, ini aku jadi nanti di depan ini dosa-dosa fatal Oktay langsung aku cut langsung. Iya, karena kalau Oktay itu selalu ingat, wah ini dosanya banyak ya nih. Kalau ngominers itu interest itu, wah kalau lihat Oktay itu marah banget gitu. Wah ini Ya, dosanya kalau besar banget ya. sejauh ini yang aku lihat sentimen terhadap Oktay itu cenderung negatif. Kecuali Om Snator nih, dari awal aku lihat cenderung positif. Makanya aku sebenarnya penasaran. Sekarang kita buka. Tapi Iya, isinya dosa-dosa fatal ini. iya fatal banget ini. Dosa fatal Oktay ini. Makanya nih, ini harus dinonton ya sama ngominers nih, biar tersalurkan emosinya ini. Oke. Tapi sayangnya yang diomongin ngominers itu bukan dosa-dosa fatalnya Oktay. Sebenarnya dosa-dosa fatal Oktay itu lebih dari itu. Oke, menarik. Nah, inilah dosa-dosa fatal Oktay. Ada 4. Mm-mm. Pertama itu sponsor, Pak. Mm-mm. Sejak dia pegang itu sponsor itu nggak ada tambah. Kalau Betson itu dari sebelum Oktay ya berarti ya? Belum sebelum Oktay. Jadi itu si Marotta sama Chang itu udah oke bulan April kalau nggak salah. Jadi itu bukannya hasil kerjanya si Oktay. Nah, kan justru kita lihat itu Oktay cuma ubah Suning Training Center jadi nama lain aja. Karena dia nggak pengen ada embel-embel Suning lagi aja. Tapi sponsor sendiri itu nggak ada. Makanya nih agak pesimis tahun musim depan itu kita punya sponsor tuh lebih tinggi daripada musim sekarang. Nah kalau musim sekarang ini 80 juta ya kita ekspektasi 100 juta euro kayak media-media bilang oh iya musim depan Inter bisa nih sponsornya 1 juta euro. Tapi dari mana? Karena belum ada tanda-tandanya. Sedangkan Juventus sama Milan itu udah hampir 100 juta untuk musim depan.
sponsor. Jadi ini PR fatal. Dosanya Oktri ini yang benar-benar fatal ini. Harusnya dia bisa bantu Inter cari sponsor. Oke. Nah, Iya. sebentar aku cut dulu sebelum lanjut ke nomor 2. Soal sponsorship yang 80 juta ini sekedar aja ya, kemarin kan sempat heboh itu yang dibilang skandal finansial Inter zaman Suning tahun berapa itu yang dibilang itu ada sponsor fiktif dari Cina 80 juta. Itu katanya sebenarnya bukan sponsorship. Itu kenapa mencuat kasus itu karena sponsornya itu nggak bayar ke Inter. Jadi kan kita ada sponsor dari Cina 80 juta euro. Itu ada beberapa retail lah di situ yang sponsor ke Inter. Tapi kan mereka itu kan mulai kontrak itu 2019. Oke. Nah, mereka itu gagal bayar itu di 2020 ke atas setelah Covid. Iya, berarti sebenarnya kan kita justru dirugikan ya, karena tuduhannya itu kan kita seolah-olah memalsukan pembukuan bahwa uang yang masuk lah, berapa ya, anggaplah 80 juta masuk, itu sebenarnya bukan dana sponsor tapi uangnya Suning katakanlah gitu. Padahal sebenarnya kita double rugi kan, karena kita Double rugi, kita betul, sudah anggaplah karena dia sponsor kan kita pajak sama mereka lah, apalah, betul. duitnya nggak masuk. Iya kan mereka kan nggak mikir panjang ya yang ngomong begitu. Contoh di 2019, oh saya akui nih ada nanti di masa depan saya ada pendapatan sponsor 80 juta. Iya, Nah saya ngakui 2018 saya harus bayar pajaknya, oke. saya harus bayar pajak penerimaannya. Tapi pas 2020 orangnya gagal bayar. Lah kan kita udah bayar pajak terus nggak dapat duit. Iya, Ruginya termasuk 2 kali. kan ada juga yang gagal bayar yang perusahaan kripto itu apa namanya? Aku lupa itu juga kan. Iya itu itu kan sponsor resmi. Jersey kan itu kan di 2022 setelahnya. Iya. Kenapa kita pakai sponsor kripto itu ya karena sponsor sebelumnya gagal bayar ini. Jadi kita sebenarnya banyak banget dirugikan, bukan dalam tanda kutip diuntungkan, nggak ada Nggak diuntungkan, dirugikan, sangat-sangat dirugikan karena even kita itu kan nggak bisa tuntut mereka karena itu dianggap force major, mereka nggak sanggup bayar. ya, betul, force major, ya gimana? Iya, jadi kalau lu mau tetap tuntut gue ya silakan tuntut aja, orang nggak ada duit, orang kita susah gitu kan. Kalau Ya, di mau cerita apa? nggak bisa ya karena kasus perdata nggak mungkin dipenjarain. Betul, nggak bisa dipidanakan, maksudnya ke perdata. Cuma masalahnya panjang, Inter mau rugi lagi 2 kali. Duit aja kagak ada, sekarang mau sewa lawyer gitu. Iya. Kecuali lawyer ngomongin beda ya. Aku sudah memutuskan akan jadi lawyernya Aslani. Cifu, mungkin. oh Aslani ya, oke. Mantap. Ya, jadi itu nggak berdasar. Kalau mereka ngomong gitu, coba harus lihat itu tarik mundurnya. Nggak bisa lihat di peristiwa saat itu. Harus lihat peristiwa kedepannya. Oh, uangnya ada nggak? Kalau uangnya diterima Inter, nah bolehlah mereka bilang untung. Iya. Oh iya, ini Inter aja nggak terima, rugi. Makanya kita akhirnya pinjam sama Oktri. Loh, ini orang udah jatuh kok dibilang untung, gimana caranya? Sudah rugi, Sudah rugi. Milap lagi. Iya. Oke bro, sorry ya agak gini. Sekarang Nggak apa-apa. masalah stadium. Iya. Berkesudahan. Betul. Ini juga dasar besarnya Oktri. Menurut saya ini besar. Kenapa? Karena dia kan menganggap, oh ini Antonello nih payah nih. Nggak, masalah stadium nggak selesai nih. Makanya dia pecat Antonello. Dan dia ganti orangnya dia. Kan harusnya kalau memang dia pede seperti itu, ya berarti orangnya harusnya udah bisa golin nih. Oke. Ya Nah, kan mas saya sampai sekarang belum. Oke. Nah yang aku ingat waktu itu kita pernah bahas ini dikit. Tone-nya Bruce Nator bilang memang ya layak Antonello mundur karena nggak beres-beres lah stadion. Betul. Nah tapi sekarang kan ini sudah diurus sama katakanlah orangnya Oktri ya. Kalau Bruce Nator lihat apakah perkembangannya kelihatan lebih bagus atau sama aja dengan zaman Antonello? Kalau saya lihat lebih bagus sedikit lah. Sedikitnya kenapa? Satu, kalau zaman Antonello kan kita kemarin itu fokusnya Rosanu. Oke. Ya, artinya itu kita itu akan dapat pertentangan lebih besar.
daripada di San Siro. Dapat apa? Per apa tadi? Pertentangan dari masyarakat, dari Pemda, Oke. itu kan pasti mereka punya konflik of interest, Ya. punya kepentingannya gitu. Kan si Pemda juga nggak pengen lah jauh-jauh dari pusat kota nanti kita nggak ada dapat duit nih di sini. Mm-mm. Nah tapi kan sekarang kita udah dapat persetujuan untuk bangun di daerah sekitar Giuseppe Meza. Ya. Ya, di sekitar San Siro. Jadi agak lebih baik. Dan saya juga berani ngomong lebih baik itu karena dari indikasi dia memperbaiki keuangan Inter secara struktur itu menuju ke sana. Artinya memang lampu hijaunya lebih dekat, tapi masih lama. Masih lama, bukan dalam jangka waktu dekat. Mungkin tahu juga, mungkin ya sekitar akhir musim depan baru bisa kita tahu. Tapi kan fatalnya itu bagi saya tak fatal. Harusnya karena targetnya kan harusnya musim ini. Oke. Ya, jadi kalau dia Berarti musim musim ini lalu itu kan. betul, harusnya Desember 2024 kan. Oke. Ya, jadi kalau secara target ya ini dosa besar karena dia gagal juga. Gitu. Jadi ini berdua ini sangat membantu Inter sebenarnya kalau dia berhasil. Nah, yang ketiga itu ya dia itu bukan pemilik klub yang seperti kita ngomong. Hmm. Iya, dia ini duitnya juga bukan duitnya yang orang Oktri, karena duit Itu kan duit Oktri itu kan investor kan jadinya karena investor, kita betul. lembaga investasi kan Oktri ini. Betul. Makanya dia itu pasti habis-habisan itu manajemennya dia ngomelin investor karena investor kan harapin dapat bunga dari Suning. Iya. Cepet nih balik nih duitnya mana? Nggak dapet. Malah sekarang dikasih klub ya kagak bisa ngasilin, harus diinvest lagi. Makanya dia tuh nggak untung sebenarnya. Cuma ya mau gimana, dia pasti kalau kita kayak jadi di bagian manajemen Oktay juga pusingnya luar biasa. Iya. Ya, udah satu Dia diomelin disalahin supporter, disalahin dulu sama supporter Inter. Ya kedua dimomelin terus sama investor. Wah udah buah si malakama, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah tapi karena dia memang bukan pemilik klub ya, kita nggak bisa minta dia itu punya gaya seperti Moratti, seperti Suning, nggak bisa. Karena memang dia itu nggak punya pengalaman. Tetap pertama itu ya dia itu nggak punya pengalaman di bidang sepak bola. Makanya dia melanjutkan tradisinya Suning. Oh ya udah biar Marotta aja lah yang ngurus, biar manajemen aja yang ngurus gitu. Tapi Yang at least di penting dalam hal itu lebih bagus daripada Milan ya yang malah mecatin Maldini gitu. wah kalau Milan itu salah asuhan sebenarnya. Karena gini, Elliot lepas Milan ke Cardinale itu kan tetap duitnya duitnya itu juga Elliot, bukan duitnya Cardinale. Itu kan aneh itu, makanya dia minjem duit sama Elliot untuk beli barangnya Elliot itu. Iya. Sampai sekarang aku masih nggak ngerti logikanya, aneh. Makanya kemarin dia kena investigasi karena itu. Heeh. Tapi Iya. investigasinya kayaknya menguap begitu aja, nggak ada kelanjutannya kayaknya ya. Ya mungkin karena udah diperbaiki klausul kontraknya yang tidak dalam artian bahwa dalam ranah hukum itu diwajarkan. Diwajarkan, oke. Iya, jadi makanya menguap begitu aja. Tapi secara kalau kita baca pembukuannya kita tahu bahwa dia itu ngutang sama yang punya klub buat jalanin klub. Aduh lucu banget. Makanya musim ini kan lihat dia bilang mau beli pemain banyak. Katanya mau beli Gyökeres loh. Iya. Yang Tapi dapat yang Modric. mana malah bukan memperkuat tim, malah timnya semua dijual. Nggak boleh gitu, siapa tahu Modric malah menggila musim depan. Iya, Modric bisa enggak. Cuma kan kayak dia jual Rangers itu kan bukan. Tapi terus terang aku walaupun bukan fans Milan, aku sebenarnya agak menyayangkan Rangers. Iya. Karena ya Serie A ada pemain bagus ke Liga Premier lagi. Iya, aduh sayang banget kan lawan tinjunya Dumfries ke Arab. Iya.
sayang banget kayak pemain bintang Serie A itu pada pergi semua Udah jadinya. pemain bintangnya dikit. Ya Iya, udah itu udah ya lanjut sorry aduh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, yang keempat itu yang ini yang paling penting juga. Ini dosa fatal bahwa dia itu meneruskan tradisi-tradisi apa pemilik Inter sebelumnya. Mm-mm. Pemilik tidak bisa membantu tim Inter itu dari serangan media. Ini kenapa sih sebenarnya? Karena aku dari dulu ngerasa aku berusaha ya mungkin bias sebagai seorang fans Inter kan kadang-kadang kita seringnya merasa jadi korban aja. Tapi aku berusaha kayaknya emang bener Inter paling sering diserang deh. Eh anggaplah kita itu benar bahwa Inter yang paling sering diserang di antara klub-klub lain. Kalau menurut Om Snato itu kenapa sih sebenarnya? Ya karena kontrol ruang ganti, kontrol dalam klub itu nggak bagus. Kontrol ruang ganti nggak bagus. Jadi Ya dalam kayak artian istilahnya banyak sih suasana dalam yang bocor keluar kah? betul. Maksudnya kok bisa kita nggak punya kayak istilah punya banyak celah untuk orang di dalam klub sendiri itu bisa nge-spill gitu, bisa menggosipkan gitu. Termasuk pada saat sebelum final UCL itu kan. Betul, Soal Inzaghi ke Al Hilal anjir kenceng banget. betul banget. Aku udah garuk-garuk kepala aja. Iya, itu PR yang nggak pernah bisa diselesaikan Inter dari zaman Dari zaman Moratti. Wanda kan. Dari Dari zaman Moratti. dari zaman Moretti juga ya. Aku nggak Iya. aware sih karena mungkin karena dulu medsos belum kayak sekarang. Tapi aku awarenya pada saat Wanda kan sampai siapa ya? Sampai Brozovic yang protes itu tolong kasih tahu istrimu jangan ember yang itu tuh. Betul, yang soal di ruang ganti ada kubunya Perisic, ada kubunya Argentina ya. Tapi memang itu dari zamannya Moratti. Gampang banget Betul. bocor keluar ya. Itu nggak pernah bisa. Saya nggak tahu ke depannya apakah bisa lebih baik atau nggak. Cuma kalau lihat dari saya ini udah dari bawaan orok ya, udah nggak bisa ini, emang susah. Tapi ini benar-benar harusnya musim ini itu mereka bisa perbaiki itu. Apalagi mereka kan intinya mau jual Inter kan. Iya. Kalau mereka mau jual Inter kan harus poles Inter lebih baik. Kalau Ya salah satunya ini Koordinator ini hal-hal signifikan nggak sih? signifikan karena ini kan Dalam konteks ini mau ngejual Inter soal kebocoran ruang ganti ini apakah sepenting itu? Apa biasa aja sih? Apa gimana? penting banget beli. Karena istilahnya bahwa rahasia-rahasia sensitif di perusahaan itu gampang banget keluar. Jadi kayak kemarin sebenarnya kalau kita ingat lagi di zaman Mourinho pas kita treble itu Mourinho itu memang udah mau tinggalin Inter itu sebelum musim Ya selesai. itu kan sebelum final juga emang udah deal dia ke Madrid kan. Bukan sebelum itu. Sebelum itu dia di pertengahan musim aja itu dia udah pengen cabut. Oke. Kenapa? Karena media itu serang Inter Iya. habis-habisan. Makanya kan foto dia yang paling ikonik itu kan dia pasang tangan borgol. Nah itu dia protes bahwa media ini gampang banget masuk ke ruang ganti Inter. Banyak banget yang serang Inter terus. Itu yang bikin dia nggak betah. Jadi sebenarnya Mourinho itu selain dia mau kejar jadi pelatih pertama yang punya 3 title mayor di 3 negara, yang kedua itu yang utamanya gara-gara Inter itu diserang terus sama media. Bahkan terus. pada saat zaman Conte juga kita benar-benar jadi bulan-bulanan empuk ya. Iya. Bandingkan Bahkan sekarang Conte di Napoli, ya Conte-nya sama aja nyablak terus ke media tapi tetap aja. tapi tetap nggak pernah ada berita ruang gantinya keluar. Kalau Inter pas Conte aja sampai bilang para petinggi itu nggak membela tim, langsung di media press dia aja sampai berani ngomong gitu kan. Dia bilang bahkan saya SMS sama anak saya aja bisa keluar SMS-nya. Waktu itu kan ada kasusnya. Iya itu parah sih. Aku terus terang ketika mulai berita Inzaghi ke Al Hilal itu mulai mencuat, semakin hari itu semakin paling orang bosen. Aduh malah tambah ribut ini. Gimana nanti final, apakah ini ngaruh? Waduh ternyata ngaruh banget. Iya, itu memang ini PR yang nomor 4 ini memang PR besar Inter lah untuk masa depan. Kalau memang kita mau jadi klub yang kuat, umpamanya kayak kita mau setara Madrid atau Barca, ya nomor 4 ini harus diperbaiki. Kalau enggak ya susah.
Hmm. Ya ini susah banget. Jadi menurut saya dosa besar, dosa-dosa fatalnya Okri itu ya ini, 4 ini. Oke. Iya, bukan karena dia musim ini nggak mau rekrut pemain tua, bukan. Hmm. Nah, itu menurut saya itu benar, tapi jangka pendek. Oke. Cuma untuk sesaat gitu, atau kayak kemarin, back kita dua-duanya cedera 2 minggu. Ayo langsung beli pemain baru, nggak boleh gitu. Mau beli Hermoso gitu, nggak boleh gitu. Belinya malah anak ingusan dari Argentina gitu. Palacios. Palacios, iya. Bukan itu cuma blunder kecil. Menurut saya blunder besar itu ada dia ini, 4 ini. Karena kalau dia targetnya jual Inter dari dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun ya ini harusnya cepet-cepet diberesin. Oke. Tapi kalau dia nggak bisa beresin ini ya gimana dia mau jual Inter? Mm-mm. Jadi menurut saya inilah dosa-dosa besarnya. Saswadia itu yang mau beli Inter sebelumnya itu siapa itu? Yang nyentrik itu? Iya yang ngeluarin Finlandia itu Oh, juga iya. duitnya pinjem. Oh itu, tapi dia juga lembaga investasi juga kan ya, bukan kayak Betul. Suning juga. Betul. Jadi dia cuma kayak kemarin itu dia kerja Cang, oke ya, tanda tangan kita due diligence, persetujuan due diligence. Nah, habis dia dapat kontrak itu, dia langsung ke investor lain maksudnya. Mau nggak nih? Gua udah dapat persetujuan, sini nih duitnya, invest ke saya nih, buat beli Inter nih. Hmm. Jadi emang dia itu bukan ada duit juga, itu mafia juga itu, Oke. makelar itu. Oke, 4 ini ya. Iya, jadi harusnya ini ya memang menurut saya baik ultras maupun supporter itu harus demo Okre itu ini gitu. Iya, harusnya ini nih Okre, tolong dong bantu. Terlepas dari itu ya, kalau aku melihat 4 poin ini kayaknya bukan 4 poin yang bisa bisa dicerna dengan mudah oleh kebanyakan supporter, karena supporter kan taunya ya surface level aja, taunya Betul. wah ini nggak mau ngeluarin duit, zaman si ini ngeluarin duitnya banyak, kita beli Eriksen, kita beli Hakimi, kita beli ini. Zaman Okri, waduh, kayaknya susah ini. Kecuali ada yang mau benar-benar ngulik banget kayak Om Snator baru ini. Nah, masalahnya orang yang bilang, wih, Okre itu pelit banget. Zaman Suning aja kita beli Eriksen, beli Lukaku. Itu Suning nggak pakai duitnya, pakai duit Okre. Iya. Tapi dibandingannya bukan sama Suning, bro. Lebih parah dibandinginnya sama City. Aduh, bahaya. Waduh, lawan negara tuh susah itu. Atau ini Chelsea dibandingin sama Chelsea loh. Lah, Chelsea aja tuh udah ribut pemilik sahamnya. Si Todd itu udah ribut sama rekannya. Makanya udah saling istilahnya udah saling tuntut di media hukum itu. Iya. Kalau baca lagi tuh mereka udah tuntut-tuntutan itu. Jadi si Todd ini nggak kayak Abramovich ya, yang Iya, benar-benar duit dia terserah mau ngapain ya. Kalau si Todd ini kayaknya duit orang juga yang dia pakai ya. betul. Iya, jor-joran Chelsea-nya nyungsep gitu. Tapi kan juara Juara terakhir ini kan. Europa League. Iya, terakhir udah berapa tahun sejak dia ambil alih kan. Oke. Nah, Tapi selanjutnya memang dia hebat sih, dapat Enzo Fernandez, Caicedo. Wah, itu emang kemahalan. Enzo Fernandez dia beli berapa itu? 100 juta. 100 juta. Kemahalan Iya. banget. Kalau Mudryk paling mahal. maksudku adalah begini. Jadi dia memikat si Enzo itu bukan dengan program, bukan dengan Betul. gaya filosofi, bukan orang Bukan. duit doang. Betul. Makanya dia berani bayar mahal. Gila emang dia. Cuma kan nggak ada hasil ya. Tapi ya pemain bagus, tapi Bisa 4 tahun dia di skorsing ya. bisa. Kalau Mudryk itu mau gimana ya? Udah peraturan ya. Ya kecuali nanti dia dibebas free transfer, menimba ilmu dulu sama itu Aki Acerbi, atau berubah gitu. Iya. Aduh, bener. Nah, selanjutnya komparasi gaji pemain Inter. Nah, makanya kemarin itu ya yang bilang Okri, wah ini
nggak mau belanja, nggak mau apa, pelit keluar duit. Coba kita lihat ya, Mm. dari total gaji kita itu musim ini itu total gaji kita, gaji pemain aja ya, ini nggak ngomongin staff, gaji pemain aja itu 141 juta euro. Oke. Coba bandingkan sama musim 2023, musim 2022. Itu gajinya lebih rendah. Kalau Oktay pelit, itu nggak mungkin dia mau kasih gaji pemain 141 juta euro. Dia lihat musim lalu cuma 124. Aduh, musim ini harusnya 120 lah, jangan 141 dong. Tapi ini 141 juta ini kan angka-angka yang datang dari sebelum Oktay pegang Inter. Artinya kan Betul, pemain-pemain yang sudah terikat kontrak dari sebelumnya. betul. Maksudnya adalah Maksudnya kan mau nggak mau ya Oktay mesti bayar dong. betul, cuma kan maksudnya saat dia kan datang itu kan di bulan Juni ya. Juni Ya, 2024. Maksudnya kan masih ada bursa transfer 2 bulan sampai Agustus kan. Nah, kalau memang dia pelit, dia nggak mau 141. Dia pasti suruh jual. Hmm. Waduh, musim lalu aja 124 juta euro, kok musim ini 141 gitu. Mm-mm. Turunin lah 115 gitu. Oke. Harusnya gitu kan kalau pelit ya. Hmm. Nah, ini yang mungkin supporter nggak lihat. Karena kan memang dilihat itu aktivitas transfer di lapangan. Kalau data-data keuangan kan mereka nggak lihat, jadi kayak kelihatan oh seolah-olah Oktay itu pelit. Terus kedua yang jadi masalah itu kan pemain kita itu 25 orang itu udah penuh. Kalau kita beli pemain lagi, pemainnya nggak dapat main, kasihan. Tapi bukannya gini, musim lalu kan masalah kita yang sering muncul itu adalah kedalaman pemain yang kurang. Mm-mm. Eh, Gimana ya? Mungkin masalahnya bukan di 25 pemain yang kita miliki, tapi dari 25 pemain itu banyak sekali pemain yang kualitasnya itu kayak terlalu jomplang dengan squad utama. Gimana? Nah, masalahnya kita mau jual topiknya kagak mau pergi. Ya siapa yang mau pergi orang dia dikasih gaji enak di Inter? Dah, terus kita mau jual Korea, kagak ada yang mau beli Korea. Kasihan banget. Nah, gimana? Karena kasusnya ini bukan cuma dari Oktay doang. Coba kita ingat dulu. Kita gimana jual Joao Mario, jual Mawar, Hmm. Dalbert, Lazaro, Hmm. Gabriel Barbosa. Itu Itu bisa masih kita orang. jual. Barbosa. Oh, Barbosa kena itu kasus doping dia. Aduh, Iya. parah banget. Itu kan zamannya Erick Thohir itu kan pembelian itu. Barbosa, Erick Thohir. Kemudian Dalbert kan udah Suning. Dalbert udah Suning ya? Udah, Lazaro Lazaro udah udah. Suning. Oke. Nah, memang PR Inter itu Kalau si Mawar masih Erick Thohir kayaknya ya. betul, Mas Erick Thohir. Ya, masalahnya PR Inter itu jual pemain itu dari dulu susah. Yang nggak berguna itu kagak ada yang mau beli. Iya. Bahkan ketika diobral pun nggak ada yang ini ya, karena setidak berguna itu pemainnya. Betul. Mau gimana dong? Ya kita ngomong mau beli Bremer. Waktu itu ingat kasusnya Bremer. Iya. Aduh. Bremer kita mau beli. Udah oke. Sebelum Juve datang ya, udah oke 40 juta euro. Lah, emang waktu itu Suning keluar duit? Enggak kan? Suruh jual apa? Skriniar. Hmm. Pas mau jual Skriniar, pada demo. Nggak boleh jual Skriniar. Akhirnya Juve datang, kasih 50 juta. Mungkin ini salah satu efek samping di mana kalau supporter itu terlalu terlalu ikut campur ya, karena mereka Iya. sih. Bayangin kalau waktu itu kita jual Skriniar, waktu itu kan mau dibeli 50 juta euro juga Bener banget. sama PSG. Bener. Kalau kita jual waktu itu, waduh, ada uang 10 juta loh di tangan. Ini malah boncos akhir musim. Tapi makanya waktu itu relatif tenang si supporter. Aku ingat banget ketika Skriniar akhirnya malah tidak memperpanjang kontrak, malah pergi dengan gratis, itu supporter nggak terlalu ribut Iya, karena soalnya kesalahan mereka. yang keronya. Iya, itu dosa kita loh sebagai supporter, jangan lupa loh.
Bahkan grup Ngomin aja pada ribut gitu. Jadi Skriniar itu cinta Inter katanya. Aduh, ya gimana? Calon kapten masa depan lah, apa mau dijual, aduh. Ternyata justru yang beneran cinta sama Inter itu pemain yang suka marah-marah dulu kan, si Barella. Betul, Barella. Digoda duit gede banget dari Al Hilal, dia nggak mau. Itu udah beneran nggak mau, terbukti kan. Kalau Skriniar aja baca tuh. Maka ini dinamika transfer ini agak rumit, jadi ya supporter harap mengerti lah. Memang agak susah, kita mau pemain pelapis kita bagus, tapi pemain yang ada itu nggak mau pergi dari Inter. Itu yang susah. Siapa lagi yang nggak mau pergi dari Inter? Banyak kan. Di Fry aja mau dijual nggak mau pergi, maunya stay. Ya menurutku karena banyak pemain yang nggak mau pergi itu ya salah satunya adalah karena salah strategi, yang kedua basicnya salah strategi sih. Kayak Arnautovic kan kita panic buying, dia Betul. dapat aja striker, kita belinya kemahalan, gajinya juga kegedean. Kemudian kalau Korea gimana ya, kalau Korea anomali sih karena dia Anomali ya. di Lazio bagus banget. Menurutku waktu itu kita beli 30 juta itu harga yang pantas. Debut langsung 2 gol. Bajingan habis itu cedera terus. Aduh, siapa yang nyangka itu? Ya makanya dinamika transfer ini nggak bisa kita anggap 1 tambah 1 tuh 2, nggak bisa. Ya, jadi supporter agak sabar lah. Memang rumit, kasihan juga Morata itu. Rambutnya udah nggak ada beli. Nanti apalagi yang rontok itu. Kayak aku. Kalau dipikir ya bener bro, bilang dinamika transfer itu kayak siapa nyangka kita beli Palacios 7 juta, Bisek 7 juta, yang satunya nggak berguna, yang satunya bisa laku 20 juta lebih kan. Betul. Ya itulah, kita nggak pernah bisa tahu. Makanya agak susah. Makanya kalau kita cuma menilai manajemen yang baru itu dari satu sisi susah ya. Memang ya kita harus bersabar lah. Karena sekali lagi mereka itu bukan pemilik dan mereka nggak mau lama-lama sebenarnya di Inter. Kalau bisa, ada yang beli cepet jual gitu. Oke, nah mumpung dirimu bilang itu, kira-kira bener nggak ada gosip bahwa Okri itu sasaran mereka ingin jual Inter di 2026? Bener banget, itu bener banget. Kalau umpamanya nih izin stadium benar-benar keluar di akhir musim, yang tadi saya bilang di akhir musim, itu pasti langsung dijual. Iya, itu aja ya, kayaknya itu the missing piece buat ngedongkrak nilai jual Inter kayaknya. Betul, dan dia itu kayaknya udah, makanya tadi dari dosa fatal itu udah kelihatan banget dia itu nggak prioritaskan di sana, apalagi yang nomor 1 soal sponsor. Karena dia pengennya izin stadium cepat keluar, udah lepas gitu. Udah kapok kayaknya mereka di demo terus. Tapi kayaknya emang Okri pernah di demo. Di demo juga. Kan itu aku nggak aware ya. Ada yang pas kita nggak beli Hermoso, itu kan di demo. Tapi demonya nggak sebesar demonya Melon kayaknya ya. Kalau Nggak sebesar juga pas kita habis jual Hakimi. Ya nggak sebesar itu kan, waktu itu kita jual Hakimi kan lumayan besar juga demo dari Ultras gitu. Nah kalau kita lihat lagi nih terakhir pembahasannya, kalau kita mau lihat bahwa Okri itu pelit atau kagak sih gitu. Nah kita coba lihat selisih transfer pemain ya. Kita dari tahun 2019 sampai 2025. Nah lihat yang paling bawah itu rata-rata itu kita minus loh, warna merah. Jadi itu kita keluar duit buat transfer. Bayangin di yang 2021-2022 itu kita jual pemain memang lebih banyak daripada beli ya. Itu makanya positif hijau 163. Tapi jangan lupa. Betul, tapi jangan lupa 163 itu buat bayar gaji. Di 21-22 itu gaji itu 156 juta euro. Nah, itu ditutupin dari sini. Iya, jadi sebenarnya kalau bilang manajemen Inter pelit enggak juga.
Kita benar-benar tetap sebenarnya kalau ini diakumulasikan kita itu tetap masih nombok 66 juta euro lebih. Oke. Iya, jadi betul sekali. Jadi coba kita lihat, kita jual pemain itu musim inilah. Kita jual pemain itu cuma 14 juta euro, Pak. Nggak mampu jual kita pemain. Harga murah-murah. Iya. Aku tertarik sama ini, terpatok pada aku baru tahu Van Soden itu kan lebih mahal dari Denzel Dumfries. Dumfries ini memang permata dalam lumpur banget. Kalau Van Husen ini karena kita itu udah janji sama Genoa, sama Standard League bahwa kita bakal tebus dia segitu. Jadi makanya kita beli mahal. Rupanya cedera mulu, patah kaki. Iya, aku ingat dulu zaman-zaman Van Soden. Ini bintang-bintang nih, calon bintang. Aduh, tenggelam. Ya soalnya dia tipikalnya kayak Vincent Kompany, emang tenang banget di belakang. Cuma ya ringkih kakinya. Dumfries itu 14 juta. Wih, gila. Ini masterpiece ini Denzel Dumfries. Iya. Nggak nyangka ya 14 juta, tapi pengampilan itu kayak sekarang Makanya 40 juta lebih. Aku dulu tuh mati-matian belain Dumfries. Orang ingatnya Hakimi aja, mereka nggak ingat kita beli Hakimi itu 40 juta kalau nggak salah, apa 30 ya. 43 nih di atas. 3 juta loh, Dumfries itu cuma 14 juta. Golnya itu cuma selisih kalau nggak salah total gol assist itu dibandingin Hakimi pas Hakimi di PSG itu cuma selisih 3 apa berapa Betul. gitu. Mereka cuma jauh banget itu. mereka mau Dum-Dum itu bisa gocek-gocek kayak Hakimi. Ya, padahal kalau Dumdum mau bisa, kan dia bisa Bisa. Ronaldo cok itu berapa kali tapi sering flash. So, itu dia. Mendingan back pass dia daripada Balu katanya. Siapa yang ingat kita musim 2001 beli Caicedo nih nggak pernah main. Cuma 6 bulan dia main, tapi kalau nggak salah cuma total 6 menit kayaknya ya. Iya. Dia dibeli itu buat cover Korea sama Jeko. Malah dia yang cedera. Iya, aku anjir ini buat backup tapi dia yang cedera. Dan habis itu menghilang, kalau nggak salah dia sempat main di seri B setelah dari yang 6 bulan itu. Kalau nggak salah dia di seri B, sekarang nggak tahu udah di mana. Iya, udah gak tahu kemana. Tapi pacarnya cantik banget. Kalah kita semua ya. Aduh, intermezzo aja. Iya. Jadi sampai musim lalu aja yang kalau bilang Okti nggak mau kita belanja ya, buktinya kita keluar duit 61 juta, Pak. 62 juta malah. Musim ini masih berjalan ya. Musim ini kita udah keluar duit di luar Boni nih, di luar Boni aja 36,8 juta euro. Oke, yang keluar. Wah, Satriano akhirnya dijual ya. Iya, Satriano nggak kembang dia. Iya. Ya ini coba bayangin aja, kalau kita sekarang ya jual pemain susah, nggak laku. Jualnya semua obral. Mau beli pemain mahal, kayak City ya gimana? Nggak bisa. Menurutku dengan Boni datang 30 juta euro aja itu udah membuktikan bahwa memang manajemen masih support Inter itu Mau untuk keluar duit berprestasi. lah. Betul. Bahkan kan ini Leoni aja kan dikejar 30 juta euro. Itu rencananya dari duit klub World Cup itu langsung buat beli back dulu. Iya, jadi sebenarnya ini Inter itu ya harus tetap optimis lah bahwa klub itu memang tetap pengen kita berkompetisi, cuma ya harus regenerasi. Karena kalau kita lihat juga tadi kan rata-rata umur itu kita sekarang udah ke 30, Pak. Ingat pas zaman Mourinho itu rata-rata umur kita 32 tahun loh. Pas juara treble. Tapi itu Iya. kan memang ya itu sesuai permintaannya Mourinho kan, bukan karena terpaksa. Kalau zaman Inzaghi umurnya besar itu kan Karena terpaksa. mau nggak mau. Iya, tapi memang Aisyah ya ini udah sebuah sebuah habisnya siklus Inzaghi ya. Ya memang waktu paling tepat lah, akhir sebuah era gitu. Ya ini udah saat tepat kita regenerasi sih. Terlepas nanti Cifu akan berprestasi atau enggak ya. Memang udah saatnya lah. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Ya benar, cuma yang agak menyedihkan itu kan karena akhir siklusnya itu dengan zero tituli
yang Iya. pertama kalinya juga untuk Inzaghi kan. Tapi ingat loh Bli, waktu itu kita pas podcast itu saya dari awal bilang saya malah lihat memang Inter itu musim ini Giro Titoli. Hmm. Karena saya bilang satu, tiga kompetisi kita itu kompetisinya maraton. Hmm. Bahkan sampai klub World Cup kan harusnya orang istirahat masih berjalan kan. Madrid juga Itu seru. fisik. Iya, terus kedua Lautaro itu kagak istirahat. Pasti bentar-bentar pasti akan drop. Makanya saya bilang, oh udah musim ini yang penting kita tetap di puncak aja lah. Sebenarnya kalah di puncak itu nggak nyesek. Kalahnya itu Iya. 5-nya, bukan kalahnya. Kalau aku masih dengan pendapatku bukan soal skornya yang 5 itu tapi karena cara Inter bermain itu benar-benar bikin. Iya. Itu yang bagiku sebuah pengkhianatan. Tapi ya baiknya ya Inter ya secara keuangan yang baik ya. Iya. Positif kan tahun musim ini positif 25 juta euro ya. Kita harapkan ke depannya ya makin positif lah. Oke. Nah, ini udah selesai ininya. Udah selesai ya. Kita tinggal harapin pemilik baru selanjutnya aja nih. Selama di Inter selama didukung sama poros yang ada di gambar ini aman lah. Loh, Kang Barbecue udah enggak. Oh kalau begitu udah enggak ya. Buat tuh doanya aja lah dari dia. Sialan. Nah, sekarang baru aku mau ngomongin soal ini. Ditutup dulu kayaknya ya. Boleh ya. Yang kalau sekarang kan ininya aku mau minta pendapat Bro soal apa ya? Gambaran squad dengan yang Leoni kayaknya kan sudah tinggal tekan aja kan. Iya. Apa yang kita sudah punya sekarang yang Sucic ya, ternyata aku cek itu pelafalannya Sucic. Suci. Sama kayak si Kovacic. Nah. Menurut Bro gimana? Kelihatannya apa ya? Kesan awalnya dulu deh. Apakah lebih bagus dari musim lalu atau sama atau belum bisa dinilai? Tergantung akhir bursa transfer sih sebenarnya itu yang pertama, karena kan bursa transfer masih panjang ya beli ya. Tapi kalau lihat dari squad yang ada saat ini, kalau bilang lebih baik dari musim ini enggak, pasti tetap pasa Inter. Iya. Cuma kita akan lihat variasi permainan Inter yang mungkin lebih dinamis lagi ya. Ya kita juga jadi nggak berharap melulu dari sayap ya. Saya harapannya kan kita itu jangan dikit-dikit counter tuh dari sayap gitu. Ya. Karena kalau sayap ketutup itu susah gitu. Apalagi kayak kita ingat kasusnya lawan PSG lagi gitu. Sayap kita yang harusnya menyerang, dia orang nggak bisa karena tim lawan itu sayapnya juga kuat gitu. Ya, jadi harus ada variasi dari tengah. Kayak Sucic berani dribble itu luar biasa. Yang sayang nggak gol itu ya si Miki. Sayang banget ya Miki. Bayangin kalau debutnya langsung 2 asis, bukan debut sih apa? Maksudnya asis pertama langsung diikuti asis kedua kan keren banget ya. Keren banget. Jadi mungkin Diarra muda ini bisa bikin kita sebagai supporter melihat sesuatu yang berbeda lah sama permainan Inter musim depan. Darah muda mungkin lebih nekatnya itu. Lebih nekat ya. Jadi mungkin nanti derby mungkin lebih bagus lagi gitu. Mungkin lebih banyak berkelahinya. Ya kan sih. Dulu suasana yang kayak zaman MU lawan Arsenal, lawan Inter lawan Milan itu kadang ya kita tahu lah kalau berkelahi di lapangan itu jelek, tapi ya namanya bumbu kan ya. Kalau nggak ada bumbunya ini kok kayak kurang gimana gitu. Iya, intensitasnya kan yang kita butuh itu. Paling kita cuma lihat Dumfries sama Theo aja yang kita buat apa ini. Kalau nggak berkelahi kayaknya ada yang kurang ini. Iya. Tapi aku suka dengan Bro bilang belum bisa dinilai karena kalau kita nilai secara fair kan sebenarnya musim lalu kita jauh banget dari kata jelek kan. Jauh banget. Bahkan sebenarnya yang kita jelek itu ya cuma final UCL itu doang. Betul banget. Sama lawan Milan lah. Itu Iya dua. sama lawan. Cuma itu aja. Sisa itu nilai sebesar dalam dunia sepak bola menurutku. Betul. Nilai saya malah justru saya menilai Inter itu
musim lalu itu nilainya 9 sebenarnya. Iya. Kalau di luar dua itu. Mm-mm. Musim itu bagus banget. Iya bener, makanya aku bilang ya tapi kan kecenderungan orang itu kan ngingat satu yang jelek-jeleknya aja, dua ngingat Betul. yang paling terakhir, aku paling dekat soalnya kan. Paling dekat ya. Mereka nggak ingat gimana kita bertarung di 3 kompetisi tapi kejar-kejaran sama Napoli yang cuma main di Liga aja kan. Betul. Jauh Eh, banget. jadi Coba bayangin pas kita lawan City dulu di UCL di final. Wah, itu musim paling berantakan. ya betul. Sampai Inzaghi out itu berapa banyak gitu. Tapi karena kita tutup walaupun kita kalah tapi kita tutup dengan performa yang menurutku Betul. sangat layak diapresiasi. Kita memorinya indah gitu loh. Iya. Padahal itu musim paling buruk sebenarnya. Ya, tapi ya. Kalau gini deh bro, kalau bro lihat lini serang kita gimana? Fokus di lini serang aja. Dengan Pio Esposito yang kemarin, setuju nggak bro kalau aku bilang Pio Esposito tampil sangat-sangat bagus pertandingan terakhir? Setuju banget. Itu makanya kemarin pas kita lawan Monterrey saya udah bilang kuncinya itu lihat Inter bagus atau enggak itu nanti di River Plate. Iya. Karena dengan 3 pertandingan dan taktik yang udah diadaptasi, apalagi kita sekarang punya Esposito pemantul yang paling bagus, itu lebih dari Thuram sebenarnya dia. Iya, iya. Iya. Itu variasi permainan kita itu bagus banget. Dan dia itu mungkin masih kurang pengalaman tapi insting membunuhnya itu nggak usah diragukan. Gol dia itu kan cuma berapa itu? Cuma 1 sentuhan kan? Betul. Dia terima ini kemudian dibawa ke mana ya? Ke Kanan. bentar. Ke kanan. Baru Langsung tendang. Iya. Pemain lawan ini kan benar-benar sentuhan sederhana tapi benar-benar tepat sasaran. Betul. Dan ini loh nggak punya striker yang kayak gini kan? Betul. Dan itu back lawan itu bukan back seri B. Dan dia harusnya itu dia kan merasa tertekan. Tapi Ya dia betul. Dia benar-benar tenang sekali gitu. Apalagi nanti Yohan Boni. Makanya aku kan bilang ini Betul. Pio Esposito bisa banget bersaing dengan Boni, bahkan mungkin bisa bersaing dengan Thuram mungkin. Tapi Benar. cuman kan ya yang seperti aku sering bilang namanya penyakit pemain muda itu kan ya sekarang nilai 9 Iya. 6,5. Betul. Makanya butuh kita kalau lihat kemarin lawan rival kan tim-tim pemain tim senior juga support banget dia kan. Iya. Menjaga dia ya diharapin biar mentalnya sama konsistensinya bisa lah. Bahkan Bisa aku lihat terjaga terus. Lautaro sangat gembira padahal sesama Betul. striker kan kadang enggak merasa tersaingi, tapi Lautaro ketika dia ngegol wah gini banget. Iya, sampai Barella aja pun peluk-peluk dia gitu kan. Itu bagus harmonisnya tim Kita itu. bisa berharap lini serang kita lebih mematikan lagi ya. Betul. Saya malah ekspektasi ya ini ngeri-ngeri sedapnya itu lini tengah kita sebenarnya. Kita butuh lebih banyak lagi sih yang lebih kreatif sih. Suci enggak cukup. Wah, nggak cukup Suci. Kasihan kalau dia dijaga yang lain. Karena kan Kalau kita gini bro, butuh. aku mau tanya gimana pendapatmu tentang Rovella? Karena sepertinya Inter ngebet banget sama Rovella ini. Ini sebenarnya yang ngebet Rovella itu bukan Inter, Marotta kayaknya. Ya kayaknya ya. Iya, karena Marotta itu memang sejak dia datang kan memang dari zaman Juve juga kan dia kejarnya bahkan pemain Italia. Oke. Iya, jadi dia mungkin itu. Kalaupun Rovella datang, ya dia itu nggak menambah kreativitas sih menurutku. Nggak menambah kreativitas lini tengah kita. Tapi menambah keseimbangan iya. Tapi kalau menambah kreativitas enggak sih. Dia bukan tipikal yang kalau kita lihat highlight dia atau lihat dia main kan dia bukan orang yang bisa dribble juga, bisa tupas jauh juga gitu. Ya saya lebih lihat dia kayak sekelas Brozovic sih sebenarnya. Sekelas apa? Siapa? Brozovic. Oh, Brozovic. Iya. Suaranya sorry. Nah, jadi cuma ini aja ya. Kalau bro enggak terlalu excited lah sama Rovella intinya ya. Betul, saya lebih excited Nikopas. Oh iya. Sudah pasti. Nikopas itu dia punya fisikalitas oke, dribble menawan. Jelas lah kalau upgrade. Makanya aku juga berpikir Rovella kalau dibandingin sama Aslan ini aku bahkan nggak berani bilang dia jelas lebih bagus. Gimana? Enggak sih. Menurutku juga nggak lebih bagus sih, cuma karena dia mainnya di Lazio aja sih. Dan dia kan selalu jadi pemain inti kan. Iya.
Soalnya kalau dia main jelek, siapa yang mau gantiin dia? Iya Kayak benar gitu kan benar. beda Jadinya beda dia sama dapat Inter. kesempatan terus-terusan. Sedangkan Aslani ya gimana kalau nunggu Hakan capek atau Hakan cedera doang dia dapat main. Betul, dan Aslani itu kan memang kita tahu dia punya kekurangan itu bukan teknis, dia itu di mental sebenarnya. Mm, Iya, karena dia udah bertahun-tahun itu dia nggak kemain itu karena mental sih sebenarnya. mm. Iya, cuma itu doang. Kalau mental dia punya kepercayaan dirinya balik lagi ya kita bisa lihat Aslani yang di Empoli yang ngegoling ke gawang Inter dulu. Anjir itu keren padahal golnya tapi nggak kelihatan lagi. Kalau aku tanya sih bro, 3 penampilan Aslani di Club World Cup ini dirimu kasih rata-rata berapa? Saya kasih dia 6,5. 6,5. Ya, tapi dia itu bukan bad, malah saya melihat bahwa Ya oke. bagus, justru bagus. Dia kan sekarang kayak dia berani melakukan kesalahan, dia juga nggak ditarik kan, Mm, tetap dikasih kepercayaan. Oh ya udah perbaiki dulu perkembangan permainanmu. Nah itu hal yang bagus di luar Hakan cedera ya. ya. Tapi dengan kesempatan kan dia belajar juga. Oh saya salahnya di sini nih. Wah harus improve. Mumpung dirimu nyenggol soal Hakan, gimana nih Hakan? Kok kayaknya semakin ini ya, semakin dekat dengan pintu keluar kayaknya ya. Hakan gimana ya? Hakan satu dia udah mungkin karena umur ya. Dia rawan cedera sekarang. Mm-mm. Ya jadi sebenarnya kalau Inter mau jual dia ya secara ekonomis ya memang saatnya. Saatnya harus. Iya. Betul. Kalau musim depan kayaknya udah nggak bisa. Dapat harga 30-40 juta euro susah. Atau Kedua, nggak usah dijual sekalian gitu, kayak Miki pensiun di Inter aja. kalau saya lihat kayaknya bukan Hakannya yang mau pensiun di Inter. Karena kalau dari dilihat kan memang yang gembor-gembornya itu dari ayahnya Hakan sendiri. Oke. Ayahnya Hakan sendiri bilang, oh pengen lihat anaknya main di Galatasaray. Ya, dia juga bilang pingin suatu saat balik ke Turki juga ya. Betul. Karena kita ngomong ya pasti ada nuansa politiknya juga lah. Kalau dia sampai balik ke Turki, Mm-mm. pasti ya mungkin ada dikasih bantuan di luar aspek sepak bola juga ada. Nah, sekarang kita bahas Inter secara keseluruhan. Kalau menurut dirimu, dari 3 penampilan di Club World Cup itu apakah bisa melihat arah yang berbeda di bawah Cifu dibandingkan dengan Inzaghi atau masih belum kelihatan? Kalau dengan pemain yang sekarang kurang lebih kelihatan lah. Arah ke musim pertamanya Inzaghi sih tetap. Oke. Ya, kita itu akan main atraktif, cetak gol banyak, tapi kebobolan banyak juga. Kadang-kadang sering jatuh juga, kayak contoh blundernya Radu yang dulu. Iya, Ya, kayaknya mungkin pertahanan kita rapuh banget ya. betul. Beda Jadi banget dengan 2 musim lalu pas Scudetto. betul, karena faktor umur juga ya, atau faktor skill jawab permainan yang sangat padat sih. Jadi Iya. energinya beda. Ya kalau saya lihat Cifu bisa seperti musim pertama Inzaghi sih. Ya, Kalau kayak 2 musim lalu ingat nggak kita menang aja nggak puas sih. Menangnya harus clean sheet. Kalau kebobolan 1 aja, menang kesel banget. sih, tapi kok kebobolan. Iya, pasti. Kan karena kita sejak Handanovic yang kita bilang di laser aja kagak ini kan, kagak gerak kan. Terus diganti Onana kan udah mulai loncat sana loncat sini kita seneng. Terus datang Sommer makin menjadi-jadi. Iya. Sekarang kayaknya iya. Tapi kalau permainan di lapangannya gimana, Bro? Dulu kan aku sempat baca artikel kok Cifu itu katanya dia mainnya lebih fisik, kemudian Metsalanya itu akan lebih banyak didorong ke depan, kemudian katanya wingbacknya itu akan banyak bergerak ke dalam. Kalau dirimu apakah melihat itu sudah kelihatan atau belum? Belum, kalau inverted itu kan lebih banyak karena skema dia yang di Parma itu kan banyak kan 4 back sebenarnya, enggak 3 back. Dia itu kan lebih fleksibel, kadang 3 back kalau dia main full defense. Kalau dia nyerang itu dia lawan klub yang setara ya, dia itu pakai 4 back gitu. Nah itu bisa, ini kan PR dia di Inter itu kan sekarang adalah bukannya dia harus bertahan, tapi dia harus menang. Ya, jadi mentalnya beda. Nah, kalau lihat cara permainannya ya dia pasti mungkin akan banyak musim pertama mungkin nggak akan seberani itu untuk memberi kebebasan ya ke pemain ya.
Ya kayak Inzaghi lah dulu. Dulu awal-awal mana pernah kita lihat Bastoni atau Pavard di depan atau Acerbi di betul, depan. aku ingat itu. Ya, itu butuh waktu skema itu kan. Ya mungkin musim kedua atau musim ketiga ya kalau dia masih bertahan di Inter. Tapi musim pertama ini enggak. Cuma dia PR-nya itu gimana caranya dituntut menang terus. Ke supporter Inter maunya menang terus. Kalau udah gitu nanti Cifu out. Iya, Cifu out tuh kalau enggak. Tapi kalau impresi awal sepertinya positif ya terhadap Cifu ya. Positif karena kan memang seperti yang kita udah sama-sama ketahui bahwa PR dia tuh pertama kali data tuh perbaiki mental Inter. Betul. Betul, dan itu kelihatan banget. Kayak dia kejar akun aja kan kelihatan banget bahwa dia itu mengerti banget kondisi pemain. Iya, dia langsung. Itu ternyata aku baru lihat kan muncul lagi yang dari sudut kamera lain, ternyata ya memang sempat ngomong si Dumfries sama aku. Nah tapi ngomongnya enggak sambil marah-marah. Ternyata itu yang dia bilang, ngomong ayo kita selesaikan di tunnel yang nggak ada kameranya. Nah, Iya, biar nggak kena skorsing. ada pemain lain yang denger pas ngomong itu, makanya langsung mereka panik. Lari. Gila, coba kalau gitu seru kayaknya ya. Seru itu pasti habis itu. Dum-dum kan galak itu ya. Wih, tapi ya aku setuju sih, impresi awal kelihatannya cukup bagus. Kalau aku sih sebenarnya mungkin karena aku sekarang jadi ceritanya jadi YouTuber, aku selalu berusaha lebih berhati-hati dalam melontarkan pendapat. Jadi nggak bisa kalau nggak suka Cifu out, takut nanti Takut mempengaruhi ya. Tanggung jawab influencer. Beban berat influencer. mungkin sih dia dikasih kesempatan minimal 1 musim lah. Jangan kayak Moratti, kan Moratti sendiri mengakui dia pas Inzaghi final Betul. Champion lawan City itu, kalau saya yang masih pegang Inter itu Inzaghi sudah saya pecat, tapi Iya. bukan saya yang pegang Inter. Untungnya bukan saya kata dia. Iya. Beda karena memang harus lebih sabar. Ya Cifu bukan 1 musim, menurut saya 2 musim pun layak. 2 musim. Kalau aku sih masih sama dengan pendapatku, di klub World Cup yang penting lolos 16 besar, ya yang mana itu sudah tercapai bahkan juara grup. Kemudian ya di liga kalau bisa 4 besar, aku sudah oke, karena ngelihat aduh mentalnya carut marut. Bahkan aku menganggap lawan River Plate itu mentalitas Inter itu udah 80-90% udah kembali, lebih cepat dari perkiraanku sih sebenarnya. Betul banget. Makanya kemarin pas lihat lawan rival tuh wah happy banget bahwa Ya. makin optimis gitu musim depan. Beritanya tuh kelihatan bisa. ide deh. Kelihatan banget, betul. Iya Betul, kan, kelihatan kalau banget. main lawan PSG biarpun kalah, tapi kalau mainnya gitu kita happy. Wih. Kayak kalah terhormat ya Bro ya. Iya, makanya aku bilang bahwa lawan City itu aku kalah tapi nggak sesedih pada saat lawan PSG, bro. Dan itu bukan Iya. karena skornya, tapi karena cara mainnya yang benar. Iya, aku udah ngundang temen lagi. Aku mau pamer, "Ih, gini loh permainan Inter, kalian harus lihat mainnya Inter." Anjir tuh. Meskipun dapat sawaran banyak juga percuma ya Bro ya. Bagi 4 gitu katanya. Halo. Itu di pintu. Di pintu. Sorry, ada. Gak apa-apa, udah balik. Oke, kayaknya itu saja, atau ada yang ingin Cukup. disampaikan lagi, Om Nggak ada. Wih. Saya optimis lah pokoknya. Optimis terus, kita harus tetap optimis. Optimis Scudetto? Tergantung, kalau Nikopas datang mungkin. Iya. Tapi kalau bro secara persentase kira-kira berapa persen keyakinan Nikopas bisa ke Inter? Aduh susah, 60%. 60. Karena masalahnya Madridnya yang jadi masalah. Dan Madrid bukan tim yang perlu duit kan. Betul. Susah, dia kemarin mau beli nggak jadi malah datang Mas Tutono gitu kan. Udah datang bukannya mau kasih kita juga. Nggak pernah puas Madrid udah Mas Tutono kayak gitu. Aduh, tapi aku kurang lebih setuju kayaknya Nikopas ini adalah mungkin the last missing piece. Betul banget. Apalagi kita mau main 3-4-2-1 tuh butuh banget ya. Dia bakalan masuk banget. Aku kayaknya juga mikir kita bakal banyak main 3-4-2-1 karena komposisi pemain kita kayaknya banyak banget yang
double pivot, kemudian dua gelandang serang itu banyak yang bisa di dua posisi itu kan. Betul. Kayak Miki, Sucic itu bisa di depan, bisa di belakang juga. Lautaro juga bisa. Halo, iya. Mana? Iya nanti. Aduh. So, itu dulu. Wih, Om Senator, terima kasih banyak atas Sama-sama. Sorry Mohon ya, maaf kalau kurang jelas atau suaranya ini ya. Moga-moga bagus. jelas banget ini. Sampai jumpa. Ini mungkin besok baru aku bisa upload, besok aku Aman. ininya. Aman. Siap. Thank you Bli, selamat beristirahat. Oke. Forza Inter. Forza Inter. Iya. Kayaknya kita kembali ke Pasa Inter Amala ini. Iya, pasa terus. Udah kayak doping udah. Oke, ciao. Oke, ciao.